Tentu adik-adik sahabat belajar ingin tahu apa yang membedakan antara tumbuhan dengan organisme lainnya, bukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai belajar, mari kita awali dengan berdoa. Halo adik-adik sahabat belajar semua, apa kabarnya? Semoga adik-adik sahabat belajar dalam keadaan sehat. Di video sebelumnya, kita sudah membahas tentang klasifikasi binomial nomenklatur. Jika adik-adik sahabat belajar belum menonton atau ingin mempelajari kembali materinya, adik-adik sahabat belajar bisa lihat pada link yang ada di deskripsi. Nah, adik-adik sahabat belajar, di video kali ini kita akan membahas tentang kingdom tumbuhan. Tentu adik-adik sahabat belajar ingin tahu apa yang membedakan antara tumbuhan dengan organisme lainnya, bukan? Tumbuhan merupakan organisme eukariotik multiseluler yang tergolong dalam kerajaan pelantai. Tumbuhan memiliki ciri-ciri antara lain berklorofil dan dapat melakukan fotosintesis. Kingdom pelantai atau kerajaan tumbuhan dibagi ke dalam beberapa divisio, yaitu Bryophyta atau lumut, Pteridophyta atau paku-pakuan, dan Spermatophyta atau tumbuhan biji. Kemudian, Bryophyta atau tumbuhan lumut ini terdiri dari lumut hati, lumut daun, dan lumut tanduk. Selanjutnya, Pteridophyta atau paku-pakuan terdiri dari paku purba, kawat atau Lycopodinae, paku ekor kuda atau Equistinae, dan paku sejati atau Felicinae. Kemudian, Spermatophyta atau tumbuhan biji terdiri dari Gymnospermae dan Angiospermae. Tumbuhan lumut atau Bryophyta dan tumbuhan paku atau Pteridophyta. Tumbuhan lumut dan tumbuhan paku adalah tumbuhan yang mempunyai spora, berkembang biak dengan cara vegetatif dan generatif. Tumbuhan ini memiliki klorofil dan dapat berfotosintesis. Tumbuhan lumut dan tumbuhan paku habitatnya berupa tempat lembab. Berdasarkan morfologi atau susunan tubuh, tumbuhan dapat dibedakan lagi atas dua kelompok besar, yaitu tumbuhan tidak berpembuluh atau Talophyta yang meliputi lumut atau Bryophyta, dan tumbuhan berpembuluh atau Thryophyta yang meliputi paku-pakuan atau Pteridophyta dan tumbuhan berbiji atau Spermatophyta. Tumbuhan tidak berpembuluh adalah tumbuhan yang tidak memiliki berkas pengangkut. Kelompok tumbuhan ini belum dapat dibedakan antara akar, batang, dan daun. Contoh tumbuhan yang termasuk kelompok tumbuhan tidak berpembuluh adalah tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut memiliki struktur yang menyerupai akar yang disebut rizoid, berspora, dan berklorofil. Tumbuhan berpembuluh merupakan tumbuhan yang memiliki berkas pengangkut
dan sudah dapat dibedakan antara akar, batang, dan daun. Tumbuhan berpembuluh disebut juga dengan tumbuhan berkormus. Tumbuhan berkormus terdiri atas dua kelompok, yaitu kelompok Cormophyta atau berspora dan Cormophyta berbiji. Cormophyta berbiji mempunyai bunga dan biji. Cormophyta berspora tidak mempunyai bunga, misalnya pada tumbuhan paku atau Pteridophyta. Tumbuhan paku memiliki ciri-ciri, yaitu memiliki akar, batang, dan daun sejati, tidak berbunga, dan tidak berbiji. Ciri lain dari tumbuhan paku adalah mudah yang menggulung. Daun tumbuhan paku ada yang menghasilkan spora yang disebut sporofil, dan ada pula yang tidak menghasilkan spora, disebut trofofil. Tumbuhan berbiji atau spermatophyta. Tumbuhan berbiji atau spermatophyta dikelompokkan menjadi tumbuhan berbiji terbuka atau gymnospermae dan tumbuhan biji tertutup atau angiospermae. Tumbuhan biji terbuka merupakan tumbuhan yang menghasilkan biji tetapi tidak menghasilkan buah. Ciri-ciri tumbuhan biji terbuka atau gymnospermae yaitu berbiji telanjang karena bijinya tidak dibungkus oleh daun buah, alat reproduksi berupa bangun seperti kerucut yang disebut strobilus. Ada dua macam strobilus, yaitu strobilus jantan dan betina. Memiliki batang besar dan berkambium, berakar tunggang dan serabut, daun selalu hijau, sempit, tebal, dan kaku. Contoh tumbuhan biji terbuka adalah juniper, cemara, damar, pinus, melinjo, dan pakis haji. Tumbuhan berbiji tertutup atau angiospermae. Tumbuhan berbiji tertutup atau angiospermae merupakan tumbuhan yang memiliki bakal biji atau bijinya terlindungi oleh daun buah atau karpels. Daun buah dikelilingi oleh alat khusus yang membentuk struktur pembiakan yang disebut dengan bunga. Contoh tumbuhan berbiji tertutup adalah mangga, jambu, avokat, anggur, dan nangka. Tumbuhan berbiji tertutup dapat dibedakan lagi menjadi dua kelompok berdasarkan keping biji atau kotiledon yang ada pada bijinya, yaitu tumbuhan berkeping satu atau monokotil dan kelompok tumbuhan berkeping dua atau dikotil. Tumbuhan berkeping satu atau monokotil memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Memiliki satu keping daun lembaga, berakar serabut, batang tidak berkambium, berkas pembuluh pengangkut tersebar, tulang daun sejajar melengkung, dan kelopak bunga pada umumnya kelipatan 3. Tumbuhan berkeping 2 atau dikotil memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Memiliki 2 keping daun lembaga, berakar tunggang, batang berkambium, tulang daunnya menjari atau menyirip, berkas pengangkut tersusun dalam satu lingkaran, dan kelopak bunga kelipatan 4 atau 5.
Klasifikasi tumbuhan berdasarkan penampakan tumbuhan. Berdasarkan penampakan tubuhnya, tumbuhan dapat dibagi menjadi 3, yaitu herba, merupakan tumbuhan yang berukuran kecil dengan batang lunak. Contoh, kacang kapri, bunga matahari, dan padi. Yang kedua, semak, merupakan tumbuhan yang memiliki ukuran sedang dengan batang berkayu dan keras. Contoh, mawar, jeruk, dan delima. Yang ketiga, pohon. Pohon merupakan tumbuhan yang tinggi dengan batang yang keras dan berkayu. Contoh, pohon mangga dan kelapa. Oke adik-adik, itulah materi pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.